Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali boleh berjumpa lagi bersama saudara-saudari sekalian dalam acara renungan inspirasi hidup. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau bersabda, "Ya Bapa, semoga semua umat bersatu dengan Aku sebagaimana Aku bersatu dengan Dikau. Oleh karena itu kami mohon, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar mampu mengerti renungan yang disampaikan pada kesempatan ini yang berjudul Melihat Perbedaan Antara Katolik dan Protestan. Dan semoga kami disadarkan bahwa perbedaan bukan memisahkan tetapi mempersatukan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kali ini dalam materi inspirasi hidup, saya memunculkan edisi kedua renungan kita menyangkut agama Katolik dan Protestan. Saya ingin menampilkan bahwa ada 12 perbedaan hal-hal yang terdapat di dalam agama Katolik dan Protestan. Kebanyakan orang beranggapan bahwa Protestan dan Katolik itu satu, hanya beda dalam gereja. Justru anggapan ini adalah salah. Saya mau menunjukkan kepada ibu bapak, saudari-saudara sekalian bahwa ada 12 hal yang kelihatan, yang kasat mata, yang terjadi dalam praktek kehidupan agama Katolik dan Protestan. Dan yang saya sampaikan ini merupakan tinjauan teologi praktis. Maka yang saya utarakan ini juga tidak mengacu pada ajaran dogmatis yang akurat. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat perbedaan yang pertama. Yang pertama adalah menyangkut dasar pengakuan Paus. Bagi orang Katolik, mereka sangat menghormati dan memiliki pengakuan terhadap pemimpin tertinggi, yaitu ada pada Paus. Dan beliau bertakhta di Roma, Vatikan, negara Italia. Oleh karena itu, seluruh struktur kepemimpinan dalam agama Katolik mengacu pada instruksi dan komando dari Roma yang dibawa kepemimpinan seorang Paus. Sedangkan agama Protestan tidak mengakui Paus sebagai pemimpin paling tinggi agama. Dengan demikian patut dicatat bahwa satu-satunya agama yang memiliki pemimpin tertinggi tingkat dunia adalah agama Katolik. Yang kedua,
perbedaan dari segi Alkitab. Kelihatannya bahwa Alkitab untuk agama Katolik itu lebih tebal ketimbang untuk agama Protestan. Meski sama-sama Alkitab. Al artinya kudus, kitab artinya buku. Maka Alkitab artinya kitab yang berisi firman Tuhan, di mana bagi orang yang membacanya diharapkan memperoleh inspirasi, kesucian, dan kekudusan hidup. Bagi agama Katolik, ketebalannya itu terletak pada pengakuan terhadap 12 tambahan kitab yang bernama Kitab Deuterokanonika. Dan itu oleh orang Katolik diakui sebagai kitab suci. Sedangkan agama Protestan tidak mengakuinya karena doktrin purgatori dari Martin Luther. Yang ketiga, perbedaan tafsiran Alkitab. Untuk agama Katolik, yang berhak dan berwenang untuk menafsirkan Alkitab adalah orang-orang ahli kitab suci secara teologis, eksegetis, biblis, dan mereka adalah kaum magisterium. Magisterium artinya para bapak gereja yang berhak menafsirkannya itu dan berpusat di Roma, Italia. Sedangkan untuk agama Protestan, kebebasan kepada pribadi masing-masing. Siapa saja boleh menafsirkan kitab suci. Maka efeknya adalah jelas. Bagi agama Katolik, satu di seluruh dunia. Sedangkan agama Protestan muncul bermacam-macam aliran atau sekte karena masing-masing orang menafsirkan kitab suci dengan versinya, lalu bisa juga mendirikan gereja-gereja Protestan. Yang ketiga, perbedaan dalam pengakuan orang kudus. Untuk umat Katolik, sangat percaya dengan para orang kudus atau orang suci yang memiliki sebutan santo untuk orang kudus laki-laki dan santa untuk orang kudus wanita. Dan nama orang kudus ini juga kepada setiap pengikut agama Katolik disematkan pada bagian depan ketika ia dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sedangkan bagi agama Protestan, mereka tidak memakai dan tidak mengakui santo dan santa itu. Maka baptis bayi biasanya memakai nama-nama nabi seperti Samuel, Abraham, Adam, David, dan sebagainya. Yang keempat, perbedaan pada sakramen suci. Agama Katolik menerima dan mengakui ada 7 sakramen. Mulai dari sakramen pembaptisan, sakramen tobat, sakramen komuni pertama, sakramen ekaristi, sakramen pernikahan kudus, sakramen imamat, dan sakramen pengurapan orang sakit. Dan ke-7 sakramen ini memiliki landasan biblis ada pada kitab suci. Contoh, sakramen baptis. Pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian sampai pada sakramen pengurapan orang sakit memiliki referensi biblis dan teologis. Sedangkan agama Protestan itu ada beberapa gereja mengakui
ada 3 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Umumnya agama Protestan mengakui 2 sakramen, yaitu sakramen baptis dan sakramen krisma, atau dalam bahasa Batak disebut sakramen tardidi dan sakramen naik siti. Yang berikut perbedaan gender pemuka agama. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, di dalam agama Katolik terdapat perbedaan gender, yaitu dikatakan pemimpin dalam agama Katolik hanya ada pada laki-laki yang memiliki rahmat, kuasa, tabisan imamat. Sedangkan para suster itu juga merupakan biarawati dengan tugas pelayanan sosial karitatif. Dan yang berhak memimpin ibadah, memimpin ekaristi adalah seorang pastor yang adalah laki-laki. Sedangkan dalam agama Protestan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama ditabiskan menjadi pendeta. Mereka berhak untuk memimpin ibadah dan melayani sakramen-sakramen lainnya. Yang berikut perbedaan dalam pengakuan Maria. Untuk orang Katolik sangat lengket dengan pengakuan bahwa sesungguhnya Maria itu adalah Bunda Tuhan Yesus dan dia dipilih oleh Allah dalam keunikan, dalam kekayaan sebagai seorang perawan. Sedangkan untuk agama Protestan tidak mengakuinya itu. Dan mereka melihat Bunda Maria hanyalah sebagai seorang manusia. Dan dalam realitas, penggunaan patung-patung juga tidak ditampilkan di dalam agama Protestan. Sedangkan di dalam agama Katolik, pasti di dalam sebuah gereja itu diharapkan ada patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus, patung Santo Yosef. Pertanyaannya adalah, apakah orang Katolik menyembah patung? Saudara-saudariku, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Orang Katolik tidak pernah menyembah patung. Hanya ada satu yang disembah, yaitu Allah Bapa. Yang lain adalah penghormatan. Hormat beda dengan sembah. Nah, meski demikian, di dalam agama Protestan, beberapa gereja saya langsung sendiri lihat bahwa di patung Tuhan, di salib Tuhan Yesus, bukan hanya salib tok, tetapi juga ada korpus, itu juga patung. Ada juga ada pentataan patung Bunda Maria. Nah, ini perkembangan yang terjadi sekarang ini. Semoga ke depan kita bisa bersatu kembali. Yang berikut, perbedaan aturan kawin cerai. Dalam agama Katolik, sifat perkawinan Katolik adalah unitas dan indissolubilitas. Satu dan tak terceraikan, kecuali maut yang bisa memisahkan suami dan istri yang sudah disahkan di dalam sakramen pernikahan kudus. Sedangkan bagi agama Protestan, dengan catatan beberapa gereja itu mengakui dan menerima konsep perceraian yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Bagi agama Katolik tidak. Dan ingat, negara Republik Indonesia, catatan sipil boleh mengeluarkan surat cerai asalkan ada surat cerai dari agama. Maka kalau tiba-tiba dikatakan sipilnya sudah memberikan surat cerai, itu karena landasannya pada agama Islam.
Untuk agama Katolik dan Protestan, selayaknya kalau dikeluarkan surat cerai tanpa ada surat pengantar dari pastor atau pendeta, maka bagi kita itu tidak sah. Yang berikut, perbedaan dalam beribadah. Cara beribadah Katolik dan juga Kristen itu berbeda. Untuk umat Katolik, memulai ibadah atau memulai suatu kegiatan selalu diawali dengan tanda salib, tanda kemenangan iman. Sedangkan untuk Protestan, mereka juga menyebut bahwa di dalam nama Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, tetapi tidak membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu tidak. Sedangkan agama Katolik itu adalah hukumnya wajib, hukum sunnah. Yang berikut, perbedaan hierarki atau tingkatan. Di dalam agama Katolik terdapat hierarki. Hierarki itu mulai dari paus, uskup, imam, diakon. Inilah pemimpin dengan memiliki hak prerogatif sebagai orang-orang yang berkuasa untuk mengatur dan menata kehidupan gereja. Sedangkan agama Protestan tidak mengakuinya itu, dan mereka memberikan bahwa semua orang berhak untuk menjadi pemimpin. Dan yang berikut, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, perbedaan pelayanan gereja. Sebagaimana sudah saya katakan di awal, bahwa dalam agama Katolik hanya pastor yang berhak untuk memimpin ibadah. Sedangkan dalam agama Protestan, baik laki-laki atau perempuan ditabiskan menjadi pendeta atau pandita, berhak memimpin ibadah ataupun perjamuan di dalam gereja. Yang berikut, perbedaan denominasi gereja. Ingat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk agama Katolik satu untuk selamanya. Sedangkan agama Protestan memiliki denominasi, dan untuk di Indonesia saja itu berjumlah sekitar 3.300-an sekian denominasi atau aliran-aliran di dalam gereja Protestan. Dan yang terakhir, perbedaan tata susunan ibadah. Ibadah penyusunan dalam gereja Protestan dan gereja Katolik, untuk gereja Protestan sangat sederhana. Hanya diawali dengan votum, lagu pembukaan, mazmur pembukaan, bacaan Injil, renungan, persembahan, perutusan. Sedangkan agama Katolik mulai dari lagu pembukaan, Tuhan kasihanilah kami, kemuliaan, doa pembukaan, bacaan pertama, bacaan kedua, mazmur, bait pengantar Injil, sampai pada khotbah, aku percaya, homil, pekotbah, aku percaya, doa umat, masuk dalam persembahan, komuni kudus, lagu komuni kudus, doa penutup, berkat penutup, nyanyian penutup. Itu sekedar kelihatan dalam kerangka tata upacara sabda. Dan bagi orang Katolik, perayaan itu disebut dalam tatanan Ekaristi, sedangkan untuk umat Protestan menyebutnya ibadah. Itu saja. Meskipun kalau mau dilihat, ibadah lebih jauh. Di dalam ibadah itu ada Ekaristi, ada perjamuan sabda. Sedangkan untuk teman-teman Protestan begitu fokus kepada sola scriptura, pada firman Tuhan,
Sehingga kalau teman-teman pendeta itu berkhotbah begitu luar biasa dalam dan lama. Sedangkan kalau pastor berkhotbah maksimal diharapkan oleh Bapak Paus mengatakan hanya 10 menit. Luar biasa. Maka ini juga menjadi salah satu perbedaan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, inilah 12 perbedaan di antara agama Katolik dan Protestan. Dengan catatan pertama, perbedaan ini bukan berarti memisahkan kita, tetapi diharapkan perbedaan ini itu indah. Dan perbedaan itu juga bisa mempersatukan kita. Dan dalam bahasa doa Tuhan Yesus, ut omnes unum sin. Semoga mereka bersatu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.